colokan jeruk. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan dulu nama Ibu. Di sini Ibu Yeni. Ibu di SMP 2 mengajar mata pelajaran IPS dan prakarya. Nah, pada kesempatan kali ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, di sini Ibu akan membahas materi mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, lalu mungkin di sini kalian muncul pertanyaan, apa sih itu kesadaran, apa itu berbangsa, apa itu bernegara? Pasti itu pertanyaan yang akan muncul di benak kalian kalau mendengar judul dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas di sini apa sih itu kesadaran. Nah, kesadaran di sini pertanyaan-pertanyaan, apa itu kesadaran, apa itu berbangsa, apa itu bernegara. Di sini kesadaran yaitu jawabnya sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan yang sudah ada atau secara sadar dia itu melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu di sini berbangsa, apa sih itu berbangsa? Berbangsa di sini adalah manusia yang memiliki landasan etika bermoral, berakhlak mulia, dan bersikap mewujudkan makna adil, makna sosial dan adil. Lalu apa itu negara, bernegara? Nah, bernegara itu adalah sekumpulan orang, negara itu sekumpulan orang yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki struktur pemerintahan yang telah disepakati bersama. Lalu apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Dari pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara dapat disimpulkan kesadaran berbangsa dan bernegara itu adalah keadaan di mana seseorang individu mengerti secara sadar serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya karena memiliki suatu ikatan sebagai warga negara. Nah, lalu di sini apa sih kesadaran berbangsa dan bernegara itu wujudnya? Misalnya di sini kesadaran salah satunya adalah kesadaran bela negara. Apa tuh kesadaran bela negara? Itu kesadaran di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat berdasarkan atas cinta tanah air. Di sini, cinta tanah air itu dapat kita tumbuhkan melalui rasa nasionalisme dan patriotisme. Nah, nasionalisme dan patriotisme itu harus dua sikap itu harus kita miliki untuk membentuk cinta kita terhadap tanah air. Lalu di sini nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, salah satunya yang pertama ada sikap cinta tanah air. Lalu yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada Pancasila. Yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir memiliki kemampuan bela negara. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas yang pertama, cinta tanah air. Apa sih cinta tanah air? Berarti artinya cinta tanah air itu kita itu mewujudkannya melalui kita itu mencintai budaya kita, misalnya menjaga lingkungan kita, menjaga nama baik negara kita. Salah satu bentuk cinta tanah air kita kalian sebagai siswa diantaranya yaitu bersekolah. Sekolah adalah wujud cinta tanah air kalian. Nah, lalu mencintai budaya yang ada di Indonesia yang berbagai macam suku, adat, ras dan sebagainya, agama. Lalu yang selanjutnya wujud cinta tanah air kita yaitu dengan kita itu mencintai produk-produk buatan bangsa kita sendiri. Nah, lalu selanjutnya menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu adalah salah satu wujud cinta tanah air. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak mengotori lingkungan kalian.
Nah, itu adalah di antaranya wujud cinta tanah air kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini wujudnya dengan cara apa sih kita kesadaran berbangsa dan bernegara? Dengan misalnya mencegah perkelahian antar orang atau antar kelompok, kemudian menjadi siswa yang berprestasi, baik itu prestasi di dalam keluarga atau misalnya prestasi di sekolah atau bertaraf nasional ataupun internasional. Nah, itu merupakan wujudnya. Nah, dengan cara kita berprestasi, jadi berprestasi yang baik ya, jangan berprestasi di hal-hal yang negatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah ideologi negara kita. Ideologi itu kan pandangan hidup negara kita. Di sini Pancasila itu adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam agama, budaya, etnik, ras, dan sebagainya. Kita wujudkan kan melalui simbol negara kita yaitu Garuda Pancasila dengan 5 silanya. Kemudian ada slogan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Artinya walaupun kita kulitnya berwarna berbeda-beda tetapi kita tetap satu bangsa dan satu negara yaitu Indonesia. Jadi tidak boleh membeda-bedakan suku, agama ataupun ras. Oke. Selanjutnya, nah di sini nih Ibu ada gambarnya tuh kan. Di sini ada gambar keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Mulai dari Pulau Sumatera dengan Melayunya, kemudian Pulau Jawa, kemudian ada Kalimantan, kemudian ada pulau yang besar selanjutnya ada Sulawesi dan Papua. Lalu yang keempat kita akan bahas rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, bagaimana sih bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara? Terutama di masa pandemi sekarang ini, pandemi COVID-19, peran kita khususnya sebagai anak muda, sebagai generasi penerus bangsa, nih diperlukan untuk menjaga ketahanan bangsa dan negara itu. Misalnya contohnya dengan kalian memakai masker, nah itu juga sudah bentuk rela berkorban kalian untuk negara, walaupun engap dan sebagainya. Nah, itu harus kita lakukan ya untuk menjaga bangsa dan negara kita. Lalu selanjutnya di sini dengan kalian diam di rumah saja itu sudah wujud dari rela berkorban untuk bangsa negara di masa COVID sekarang ini. Dengan kalian bersekolah dari rumah, belajar dari rumah, nah itu kalian membantu tenaga-tenaga kerja medis yang kerja di rumah sakit sehingga penularan virusnya tidak begitu banyak. Lalu menolong misalnya kalau ada tetangga kalian yang terkena, atau misalkan jangan dijauhkan tetapi kalian harus memberikan semangat, spirit, misalnya memberikan makanan, taruh di depan rumahnya. Nah, itu adalah wujud kalian rela berkorban untuk bangsa dan negara di masa pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Di sini kemampuan bela negara di sini bukan bela negara kamu perang pakai tombak, oh no, enggak, itu bukan musimnya. Tapi dengan kamu disiplin, bekerja keras, nah itu adalah salah satu bentuk kemampuan kamu membela negara. Nih, di sini misalnya kamu disiplin dalam prokes, misalnya kalau keluar rumah harus menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya. Nah, itu adalah wujud dari kemampuan bela negara. Walaupun kita tidak jadi pahlawan, tetapi kita dengan berdiam di rumah kita di masa seperti ini kita sebagai pahlawan. Selanjutnya di sini nasionalisme. Apa sih nasionalisme? Kita akan bahas nasionalisme sekarang. Nah, tadi kan nilainya sekarang nasionalismenya. Nasionalisme itu adalah sikap mencintai
bangsa dan negara sendiri. Nah, salah satunya ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia, yaitu yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Itu yang penting sekali. Kalau tidak ada toleransi, negara kita tidak akan bersatu. Lalu yang ketiga, yaitu memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia, sehingga tumbuh di dalam jiwa kita itu jiwa nasionalisme yang tinggi. Melihat orang banyak terpapar virus COVID-19 misalnya, kalian bertoleransi misalnya, atau misalnya merasa, aduh gimana ya kalau misalnya kita di posisi mereka. Nah, jadi rasa empati seperti itu yang kita butuhkan. Itu merupakan sikap mencintai, salah satu sikap mencintai negara kita sendiri. Jangan acuh tidak acuh. Nah, kemudian selanjutnya ada 4 hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Jadi nasionalisme, sikap nasionalisme di dalam diri kita juga tidak boleh berlebihan. Nah, ini ada 4 hal yang harus kita hindari. Yang pertama ada sukuisme. Sukuisme itu adalah mengagung-agungkan atau menganggap sukunya yang paling baik dan yang paling benar. Nah, itu tidak boleh, karena itu nanti akan jadi bumerang. Nah, lalu yang kedua ada chauvinisme. Yaitu chauvinisme itu menganggap bangsa kita itu bangsa yang paling baik, yang paling unggul di antara negara-negara lain. Nah, itu tidak boleh kita lakukan, karena satu negara dengan negara lainnya itu saling membutuhkan, tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan negara yang lain. Lalu yang ketiga ada sikap ekstremisme. Di sini kita tidak boleh harus menghindari sikap ini, karena sikap ini bisa menimbulkan kekerasan. Nah, kalau misalnya tidak suka dengan seseorang, misalnya sikap kekerasan yang ditonjolkan dengan ekstremisme, itu tidak boleh. Lalu yang terakhir ada provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi dan daerahnya sendiri. Jadi menganggap ya daerahnya sendiri yang paling bagus, jadi tidak menghiraukan provinsi yang lain. Nah, itu kita harus menghindari. Oke, selanjutnya di sini tadi kan nasionalisme, sekarang patriotisme. Patriotisme itu adalah sikap rela berkorban, termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan negara. Nah, di sini jiwa patriotisme kalian sebagai siswa, contohnya seperti apa? Misalnya nggak usah ikut berperang kan, karena kita nggak ada perang melawan senjata, tapi misalnya perang melawan diri kita sendiri atau perang melawan virus. Nah, sekarang itu kan, nah itu adalah jiwa patriotisme yang harus kita wujudkan. Di sini salah satunya ciri-ciri patriotisme. Yang pertama, cinta tanah air, jelas. Yang kedua, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Lalu yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Lalu berjiwa pembaharu, jadi jiwa inovasinya sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, itu adalah ciri-ciri sikap patriotisme yang harus kita miliki. Nah, kalian juga kan sebagai siswa harus punya sikap, wah saya harus berubah misalnya demi masa depan yang lebih baik. Nah, itu salah satu jiwa patriotisme. Kemudian tidak mengenal putus asa. Sekali gagal, coba lagi. 2 kali gagal, coba lagi. Jadi tidak boleh putus asa. Selanjutnya di sini patriotisme itu di sini nih, dengan kita contohnya yang pertama, kita melakukan upacara bendera. Nah, kalau ketika kalian tatap muka, mungkin akan ada seperti sebelum-sebelumnya upacara bendera di hari Senin. Nah, itu adalah wujud dari patriotisme. Jadi, lalu yang kedua, menanamkan jiwa Pancasila misalnya. Nah, itu juga sama dengan cara misalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras. Lalu
berjuang, kalau sekarang kan melawan virus. Nah, itu adalah sikap patriotisme. Dan yang terakhir adalah mencintai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Dan tidak lupa juga, yaitu kalian tidak boleh melupakan tanah air, atau misalnya tidak boleh melupakan lagu-lagu misalnya yang bertemakan tanah air, karena sekarang ini sudah mulai luntur. Jadi yang kalian dengar itu biasanya lagu-lagu yang ada di aplikasi yang joget-joget. Nah, itu sebenarnya itu kembali lagi pada diri kalian. Coba kalian mulai mendengarkan lagu-lagu yang membangkitkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kita. Nih, salah satunya silahkan dengarkan lagu kecintaan kita terhadap tanah air. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sana.